Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa ifadata wa istifadah wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair wa amrihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa nafa'atihi fid dini wa dunya wal akhirah. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada hadis yang ke-7. An Abi Ruqayyah Tamimin bin Uwais Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihatu. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Rawahu Muslim. An Abi Ruqayyah, hadis ini diriwayatkan dari Abi Ruqayyah. Ini berarti ada orang tua punya anak namanya Ruqayyah. Rata-rata yang digunakan kunyah itu anak pertama, anak laki-laki. Berhubung ini tidak punya anak selain yang namanya Ruqayyah, maka beliau diberikan kunyah Abu Ruqayyah. Nama aslinya Tamim bin Uwais Ad-Dari. Tamim bin Uwais Ad-Dari. Beliau masuk Islam pada tahun 9 Hijriah. Jadi sebelumnya beliau tidak Islam, kemudian masuk Islam. Salah satu keistimewaan beliau, Tamim Ad-Dari ini, beliau termasuk sahabat yang sangat utama, sangat terkenal, dan pernah berperang bersama Rasulullah. Ini Tamim Ad-Dari. Dan beliau itu setiap malam sholat dengan menghatamkan Al-Quran. Itu beliau Tamim Ad-Dari. Sholat dengan menghatamkan Al-Quran. Berarti beliau hafal Al-Quran. Kalau kita tidak sholat saja tidak bisa menghatamkan Al-Quran. Dan bahkan dalam satu cerita, kana yakhtimul Qur'ana fi raq'atin. Beliau bahkan kadang-kadang menghatamkan Al-Qur'an dalam satu rakaat. Satu rakaatnya hatam Al-Qur'an. Kadang kita sholat berjamaah, kemudian imamnya baca surat yang cukup panjang, misalkan An-Naba, sudah hatinya protes itu. Apalagi ini bisa hatam Qur'an. Bahkan kalau di pondoknya Habib Umar itu, kalau sholat tarawih itu satu malam itu menghatamkan 2 juz sholat tarawihnya. Sini boro-boro 2 juz. Yang dari At-Takasur sampai An-Nas saja itu banyak yang kabur. Di pondoknya Habib Umar itu hataman Quran 2 juz tiap malam. Jadi sebulan itu hatam 2 kali di dalam sholat. Di dalam sholat, belum di luar sholat. Dan bahkan beliau Tamim Ad-Dari ini, dia kadang-kadang mengulang-ulang satu ayat, dia ulang-ulang sampai subuh. Bukan karena tidak bisa baca. Karena apa? Karena menghayati kandungan dari ayat itu. Makanya baca Quran itu jangan cuma sekedar baca, tapi perlu ada terjemah biar kita tahu artinya. Sesekali lihat terjemahnya. Tapi kalau orang yang sudah bisa mengartikan Al-Quran, ya tidak butuh terjemah. Baca itu seakan-akan Al-Quran sudah berbicara dengan kita. Itu salah satu biografinya Tamim bin Uwais. Bukan Uwais Al-Qarni. Kalau Uwais Al-Qarni ini salah seorang sahabat yang sangat terkenal, yang menjadi wali yang langsung ditunjuk langsung oleh Rasulullah. Bahkan sahabat-sahabat yang lain diperintahkan untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Dan Tamim bin Uwais ini pernah meriwayatkan hadis dari Rasulullah sebanyak 18
hadis, 18 hadis. Beda dengan sahabat-sahabat yang lain yang sangat banyak meriwayatkan hadis. Seperti siapa? Seperti Anas bin Malik. Terus siapa lagi? Abdullah bin Umar. Ada Abdurrahman bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Ada siapa lagi? Sayyidah Aisyah dan lain sebagainya. Kita langsung masuk kepada hadisnya. Ini hadis diriwayatkan dari Abi Ruqayyah atau Tamim bin Uwais Ad-Dari. Beliau mendengar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Agama Islam itu adalah nasihat. Inti agama Islam itu adalah nasihat. Menasihati orang lain dan berbuat baik kepada orang lain. Inti dari agama yaitu yang paling terpenting. Bukan berarti agama isinya cuma itu, bukan. Kenyataannya ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, dan lain sebagainya. Tapi yang paling terpenting, yang pokok dari agama itu adalah an-nasihah. Nasihat. Nasihat juga bisa diartikan berbuat baik. Itu juga nasihat, bentuk dari nasihat. Nasihat, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Kemudian ada para sahabat yang bertanya, "Qulna liman ya Rasulullah?" Nasihat untuk siapa? Berbuat baik untuk siapa? Kemudian Rasulullah menjawab, lillahi, kepada Allah. Artinya bagaimana? Nasihat kepada Allah itu bagaimana? Berbuat baik kepada Allah itu bagaimana? Masa kita berbuat baik kepada Allah? Para ulama menjelaskan, yang dimaksud nasihat kepada Allah adalah al-imanu bihi. Iman kepada Allah. Walaupun kita sendiri tidak pernah bertemu Allah, tapi kita harus iman kepada Allah. Iman itu urusan hati. Kalau urusan iman dihubungkan dengan akal, banyak orang yang tidak beriman. Urusan iman itu urusan hati. Jangan tanya kenapa Allah tidak terlihat atau apa. Nanti bisa jadi tidak beriman. Jadi yang namanya nasihat kepada Allah itu adalah kita beriman kepada Allah dan tidak mensekutukan kepada Allah. Termasuk mensekutukan kepada Allah contohnya apa? Nyembah-nyembah pohon, nyembah-nyembah api, nyembah batu. Dan termasuk mensekutukan Allah itu meyakini bahwa ada yang lain yang bisa segalanya selain Allah. Makanya orang datang ke dokter itu jangan sampai meyakini bahwa dokter yang menyembuhkan. Bahaya. Karena seakan-akan yang bisa menyembuhkan dokter. Kita harus bilang, misalnya ketika kita sembuh datang ke dokter, kita cerita kepada orang lain, alhamdulillah saya disembuhkan oleh Allah dengan perantara dokter si fulan. Itu caranya. Jangan kemudian kita bilang, alhamdulillah saya sembuh sebab datang ke dokter ini. Itu lain, pemahamannya lain. Kita awali dengan alhamdulillah saya disembuhkan oleh Allah sebab perantara dokter si fulan itu. Karena yang bisa menyembuhkan Allah. Seandainya yang menyembuhkan itu dokter, tidak ada dokter sakit. Ada dokter sakit? Ada. Bahkan misalkan dokter itu menangani pasien dengan sakit jenis seperti ini, dia sembuh. Kadang-kadang dokter juga penyakit yang sama, ditangani sendiri, tidak bisa sembuh. Itu bahwa yang menyembuhkan adalah Allah, bukan siapa-siapa. Jadi karenanya setiap orang yang datang ke saya itu pasti tak kasih pemahaman, jangan yakin ke saya, yakinnya kepada Allah. Karena ya kalau yakin kepada manusia, maka dia pasti akan banyak kecewa. Tapi kalau Allah masih belum memberikan kesembuhan, ya belum waktunya. Belum waktunya sembuh. Nasihat kepada Allah itu adalah iman kepada Allah, tidak mensekutukan Allah. Syirik itu namanya. Ada syirik yang sering kita lakukan, syirkul asghar. Apa itu syirkul asghar?
Riya namanya. Riya itu namanya syirkul asghar. Kita ibadah, kita sholat, tujuannya agar dilihat orang lain, dipuji orang lain, baca Quran agar terdengar baik oleh orang lain, itu namanya syirkul asghar, syirik yang kecil. Seakan-akan yang lebih pantas kita tuju untuk beribadah adalah selain Allah. Itu syirkul asghar. Kalau syirkul asghar tidak sampai menjadikan orang murtad. Tapi kalau syirkul akbar, syirik yang besar, bisa menjadikan orang murtad. Bisa menjadikan orang murtad. Datang ke gua, datang ke hutan, datang ke dukun, datang saja itu sudah tidak diperbolehkan, apalagi sampai mempercayai. Termasuk mempercayai ya itu ada bintang-bintang, itu ada Cancer, ada Scorpio, ada, nggak usah percaya kayak gitu. Itu kan urusan gaib itu. Oh, kalau orang lahirnya tanggal sekian sampai tanggal sekian nanti bintangnya ini, nasibnya seperti ini, langsung senang. Padahal tidak mesti. Tidak usah percaya seperti itu. Kalau cuma sekedar buat senang-senangan aja tanpa percaya sih tidak masalah. Tapi kalau sampai mempercayai, kamu nanti seperti ini, kamu siapa? Yang buat hidup siapa? Kalau bukan Allah. Allah. Itu termasuk nasihat kepada Allah. Jadi kita cara menasihati Allah gimana caranya? Bukan kemudian, ya Allah, kamu harus gini kan tidak mungkin. Itu. Nasihat kepada Allah itu berbuat baik kepada Allah, itu artinya kita iman kepada Allah, tidak mensekutukan Allah dan ikhlas kepada Allah. Ketika ibadah itu ikhlas. Ikhlas ini syarat ibadah kita diterima oleh Allah. Orang tidak ikhlas, tidak diterima ibadahnya oleh Allah. Dan ikhlas ini tidak bisa lepas dari aturan di dalam beribadah. Tidak bisa lepas dari sah dan tidak sah. Jangan kemudian kita bahas diterima atau tidak diterima kalau ibadahnya masih tidak sesuai dengan aturan. Contohnya misalkan ada orang sholat, dia masih belum tahu apa saja yang bisa membatalkan sholat. Kemudian diprotes sama orang, kamu itu sholatnya masih ada perkara yang membatalkan sholat, nanti sholatnya tidak diterima. Kemudian dia jawab, urusan tidak diterima itu kan urusan Allah, urusan hati saya, kamu apa tahu? Itu jawaban yang keliru. Karena urusan diterima tidak diterima itu permulaannya, pendahuluannya adalah harus sah dulu. Sah dulu. Kalau sudah sah, itu masih ada dua kemungkinan. Bisa diterima, bisa tidak diterima. Tapi kalau sudah tidak sah, berarti kan dia otomatis seakan-akan tidak sholat. Kan gitu. Jadi kalau sudah tidak sah, jangan membahas, ini kan urusan hati, urusan diterima atau tidak diterima, urusan Allah. Iya, urusan Allah. Tapi kalau sudah tidak sah, berarti kan tidak benar cara sholatnya. Jadi kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang ikhlas itu orang yang paling kuat. Kenapa? Karena hatinya selalu bersandar kepada Allah. Orang yang ikhlas itu tidak gampang tumbang. Karena dia ketika dipuji tidak terbang, ketika dicela tidak tumbang. Itu orang ikhlas. Kalau orang tidak ikhlas, misalkan buka majlis, punya rutinan, sholawatan, punya keistiqomahan baca Quran, kemudian dibully sama orang, kamu itu kebiasaannya tiap hari kayak gitu, sekarang sok baca Quran misalnya, langsung down, tidak dilanjutkan. Kenapa? Karena tidak ikhlas, karena masih mengharap pujian dari manusia. Kita itu harus belajar ikhlas. Kalau tidak bisa ikhlas bagaimana? Berusaha, paksakan ikhlas. Karena orang ikhlas atau tidak ikhlas itu orang lain juga tidak bisa melihat urusan hati. Dan yang perlu untuk digarisbawahi bahwa yang bisa memberi pahala adalah Allah, bukan orang lain. Jadi pun kalaupun kita misalkan ibadah, baca Quran, sholat sunnah diniatkan untuk orang lain tidak bisa memberi pahala, kan percuma. Kita mau minta pahala kepada siapa? Kepada orang? Tidak bisa. Makanya besok pada hari kiamat itu Allah memanggil orang-orang yang riya itu. Dipanggil di hadapan Allah.
Sekarang kamu dulu ibadahnya karena siapa? Sini saya panggil orangnya. Sekarang minta pahala kepada si fulan itu. Tidak bisa. Itu salah satu resep yang paling simpel. Kita harus yakin bahwa yang bisa memberi pahala adalah Allah. Ikhlas itu sangat penting. Karena orang itu kalau ikhlas itu dia kuat orangnya, tangguh. Tidak gampang tumbang, tidak gampang goyang. Tetap maju pantang mundur itu orang ikhlas. Dan pengaruhnya sangat besar orang ikhlas itu. Ngajar pun juga harus ikhlas. Pengaruhnya besar orang ikhlas itu. Karena orang ikhlas itu bicaranya keluar dari hati. Tapi kalau orang tidak ikhlas, sudah hatinya tercampur dengan tujuan-tujuan yang lain yang tidak murni, tidak bersih. Sehingga susah untuk diterima oleh orang lain. Dulu itu ada kiai yang punya santri ribuan. Kemudian ngajinya itu suaranya sudah tidak jelas. Maknai kitab itu sudah tidak jelas. Santrinya itu juga bingung mau maknanya apa ini. Tapi kenapa setelah pulang santrinya banyak yang jadi tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh masyarakat, jadi ustadz, jadi kiai. Kenapa? Karena ilmu ikhlas. Orang itu kalau ikhlas tidak perlu banyak retorika, tidak perlu banyak ilmu yang harus disampaikan kepada orang lain. Hatinya saja itu bisa menyentuh hati orang lain. Itu ikhlas. Jadi kita itu harus benar-benar belajar bagaimana caranya bisa ikhlas. Itu namanya nasihat kepada Allah, yaitu kita beriman kepada Allah, tidak mensekutukan Allah, ikhlas beribadah semata-mata karena Allah. Kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi maksiat kepada Allah. Itu namanya nasihat kepada Allah. Kemudian wali kitabihi, kata Rasulullah, Islam itu, agama itu adalah nasihat kepada Allah. Yang kedua adalah nasihat kepada kitab-kitab Allah. Maksudnya kitab di sini adalah Al-Qur'an. Bagaimana menasihati Al-Qur'an? Bagaimana cara berbuat baik kepada Al-Qur'an? Artinya nasihat kepada Al-Quran itu adalah al-imanu bihi, iman kepada Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan buatan Nabi Muhammad. Karenanya Allah itu punya hikmah yang sangat besar. Kenapa menciptakan Rasulullah sebagai orang yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis? Kenapa? Salah satu alasannya, seandainya Rasulullah ini diciptakan bisa baca dan bisa nulis, maka pasti banyak orang menyangka bahwa Al-Quran ini adalah buatan Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad adalah manusia biasa yang pasti punya salah dan punya dosa. Sehingga Al-Quran pun nanti kesimpulannya juga memungkinkan untuk salah. Coba bayangkan, Nabi Muhammad itu ditinggal wafat ayahnya pada saat usia berapa? 2 bulan di kandungan. Berarti kan Nabi Muhammad tidak mungkin belajar caranya membuat Al-Quran dari ayahnya, kan tidak mungkin. Ya. Kemudian pada saat 6 tahun ditinggal wafat siapa? Ibunya. Berarti kan Nabi Muhammad pada usia 6 tahun, gimana caranya usia 6 tahun bisa belajar caranya buat Al-Quran? Kan tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Usia 8 tahun ditinggal wafat siapa? Kakeknya. Usia 8 tahun masa bisa kemudian belajar sama kakeknya gitu. Kemudian caranya membuat Al-Quran gimana? Tak mungkin. Di samping itu beliau juga tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Karenanya pada saat malaikat Jibril memberikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Iqra." Apa jawaban dari Nabi Muhammad? "Ma'ana biqari'in." Aku tidak bisa membaca. Tapi apa kata malaikat Jibril? Tetap malaikat Jibril bilang, "Iqra." Bacalah. Itu sebenarnya ada satu pelajaran yang begitu sangat berharga, bahwa membaca itu tidak harus lewat tulisan. Membaca itu juga bisa lewat lingkungan. Lingkungan ini adalah buku bacaan yang sangat besar. Kita melihat jenis orang yang bermacam-macam. Seakan-akan kita membaca, orang itu jangan diikuti, orang ini ikuti. Seakan-akan ada buku berjalan.
Kenapa Nabi Muhammad disuruh tetap baca padahal beliau tidak bisa baca? Karena membaca itu umum, tidak harus lewat tulisan. Lingkungan ini adalah safahat kabirah, lembaran yang sangat besar yang bisa kita baca. Kita bisa banyak mendapatkan pelajaran dari lingkungan sekitar, kan? Seakan-akan kita membaca buku. Di kanan kiri ada buku. Karenanya itu membaca. Bagaimana nasihat kepada Al-Quran itu? Yang pertama adalah kita mengimani bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, wal amalu bima fihi, dan mengamalkan isi dari kandungan ayat Al-Quran. Al-Quran mengatakan misalkan darah itu haram, ya kita tidak lakukan. Al-Quran mengatakan bahwa berjudi itu haram, yang tidak kita lakukan. Termasuk nasihat kepada Al-Quran itu adalah mengagungkan dan memuliakan Al-Quran. Jangan sampai kita tidak memuliakan Al-Quran. Contoh tidak memuliakan Al-Quran. Naruh Al-Quran di bawah, apalagi kemudian sampai kakinya diselonjorkan seperti ini. Ada Al-Quran di situ. Ini namanya tidak memuliakan Al-Quran. Tidak memuliakan Al-Quran. Memuliakan Al-Quran itu contohnya, Al-Quran itu dikasih minyak wangi, dikasih wangian, dibersihkan sampulnya. Jadi kita itu mestinya bisa memperlakukan Al-Quran sebagaimana kita memperlakukan HP. HP saja dikasih casing, dikasih apa namanya itu? Silikon. Al-Quran tidak ada sampulnya, dibiarkan. Yang bisa menyelamatkan kamu itu HP apa Al-Quran? Hah? Al-Quran ya. Yang ditanya besok itu kan kitabmu apa? Masa kamu mau jawab HP Android gitu? Kan tidak mungkin. Apalagi sampai TikTok. Nanti kan malaikatnya itu waktu nanya-nanya kan bingung ini. Ini ditanya kok tambah joget-joget ini. Kan ini langsung dipentung gitu. Jadi salah satu cara untuk memuliakan Al-Quran adalah meletakkan Al-Quran di tempat yang tinggi. Bagaimana kalau misalkan ada sobekan Al-Quran jatuh ke lantai, ya langsung diambil, dipindah ke tempat yang lebih tinggi. Walaupun misalnya kita tidak punya wudhu, kalau khawatir nanti justru terkena angin atau justru keinjak sama orang, tidak apa-apa. Ambil, kemudian diletakkan ke tempat yang tinggi. Ada satu cerita. Dulu ada seseorang melihat ada kertas yang tergeletak di tanah. Dan ternyata kertas itu ada tulisan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya diambil, dicium kertas itu, kemudian dikasih minyak wangi. Semata-mata karena basmalah adalah bagian dari Al-Quran. Sehingga orang itu suatu malam mimpi. Di dalam mimpi itu orang ini seakan-akan diajak bicara sama Allah. Kemudian Allah itu berkata kepada orang ini, kama tayyabta ismi fid dunya la atyabanna ismaka fid dunya wal akhirah. Sebagaimana engkau mewangikan, mengharumkan namaku di dunia, maka aku akan mengharumkan namamu di dunia dan akhirat. Dan semenjak saat itu, laki-laki ini menjadi seorang wali yang sangat terkenal. Itu termasuk bagian dari memuliakan Al-Quran. Jadi jangan sembarangan kalau ada Al-Quran yang jatuh itu dibiarkan. Harus segera diambil dan diletakkan di tempat yang mulia. Cara untuk menaruh buku, kitab, urutannya yang paling tinggi, yang paling atas ya harus Al-Quran. Jadi ada caranya itu. Misalkan kayak saya kan punya banyak kitab, ada fikih, ada hadis, ada tafsir, misalkan ada Al-Quran. Yang paling tinggi itu pasti Al-Quran. Yang di rak yang paling tinggi. Karena menempati urutan pertama itu, urutan teratas, Al-Quran dan tafsir dan sejenisnya. Baru kemudian hadis, kemudian fikih dan seterusnya itu. Al-Quran pasti di atas. Lihat sendiri kalau tidak percaya. Di tempat kitab saya. Al-Quran di rak yang paling
pertama, paling teratas. Itu artinya nasihat kepada Al-Quran adalah kita beriman kepada Al-Quran, kemudian mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran, dan mengagungkan serta memuliakan Al-Quran. Kemudian kata Rasulullah, agama itu adalah nasihat untuk Allah, untuk kitab Allah, dan untuk Rasul Allah. Bagaimana kita menasihati Rasul Allah? Berbuat baik kepada Rasulullah, Nabi Muhammad. Itu artinya kita iman kepada Nabi Muhammad dan membenarkan apa saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ajarannya apa, itu semuanya kita membenarkan. Termasuk kabar, berita tentang nikmat kubur, siksa kubur yang kita sendiri tidak tahu benar-benar ada atau tidak ada. Yang penting kita meyakini ada, karena itu adalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tentang berita surga, neraka, kita kan tidak tahu, tapi harus kita beriman. Itu bagian dari raditu billahi rabba wa bil islami dina madin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba, aku ridho bahwa Allah adalah sebagai Tuhan. Kalau kita ridho Allah sebagai Tuhan, itu adalah kita ya patut dan patuh kepada apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Itu artinya raditu billahi rabba, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Wabil islami dina, dan aku ridho bahwa Islam adalah sebagai agama. Berarti aturan-aturan Islam harus kita jalankan. Jangan cuma sekedar raditu billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan kita ridho Nabi Muhammad adalah sebagai nabi dan rasul. Bentuk keridhaan kita bahwa Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul, kita membenarkan dan mempercayai apa saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Baik itu kabar tentang surga, kabar tentang neraka, kabar tentang pahala, siksa, kemudian ada sirat, ada mahsyar. Itu semuanya sesuatu yang kita sendiri tidak tahu, tapi kita harus percaya. Dan termasuk nasihat kepada Rasulullah Nabi Muhammad adalah ihya'u sunnatihi, menghidupkan sunnahnya. Salah satu contohnya apa? Menghidupkan sunnahnya apa? Apa menghidupkan sunnahnya itu? Misalnya memakai siwak, itu juga salah satu bagian dari sunnah. Kemudian Rasulullah itu suka berpakaian putih. Kemudian Rasulullah itu suka memakai wangi-wangian. Gitu. Kemudian Rasulullah itu suka berbicara yang lemah lembut. Kemudian Rasulullah itu ketika makan dengan menggunakan tangan kanan. Ketika memakai sesuatu dengan mendahulukan yang bagian kanan. Ketika menerima menggunakan bagian yang sebelah kanan. Ketika melepas mendahulukan yang bagian kiri. Itu namanya nasihat kepada Rasulullah. Termasuk nasihat kepada Rasulullah itu adalah wa mahabbatu ali baitihi wa ashabihi, cinta kepada keluarga Nabi dan para sahabatnya. Apakah masih ada keluarga Nabi sampai sekarang? Masih ada. Itu para dzurriyyatur Rasul, para habaib, para bukan masyayikh, kalau istilahnya habaib, kalau macam-macam istilahnya, ada yang nyebut sayyid, ada yang nyebut syarif, kadang-kadang ada kalau yang agak muda itu biasanya sering dipanggil ye biasanya. Itu biasanya yang agak muda. Ada yang juga kalau di Mekah itu rata-rata dipanggil sayyid. Kalau di Hadramaut rata-rata dipanggil habib. Kalau di daerah kayak Jawa Barat kadang-kadang dipanggil syarif. Ya sama artinya semuanya. Itu gelar dari para dzurriyyatur Rasul. Jadi kita menasihati kepada Rasulullah, berbuat baik kepada Rasulullah itu kita mencintai dzurriyyatur Rasul semuanya tanpa terkecuali. Dzurriyyatur Rasul tuh banyak. Dan biasanya salah satu
pertanda itu dzurriyyatur Rasul dilihat dari nama-namanya itu, marga-marganya itu, macam-macam. Ada Asgaf, ada Al-Idrus, ada bin Syihab Abu Bakar, ada Al-Habsyi, ada Asy-Syatiri, ada Al-Haddad, ada Al-Haddar, ada bin Sumaid, ada Baharun, ada bin Yahya, ada apa lagi? Hah? Apa? Al-Qadri, ada lagi bukan. Itu punya ada Al-Kaf, ada bin Syihab, semuanya itu dzurriyyatur Rasul. Bahkan kalau termasuk kita membahas dzurriyyatur Rasul yang paling banyak di Hadramaut itu gudangnya dzurriyyatur Rasul. Bahkan saya di sana itu waktu masih belajar di sana sampai saya itu ngerasa ndak nyaman. Saking banyaknya dzurriyyatur Rasul. Yang bagian masak Habib, yang bagian bersih-bersih kamar mandi Habib, bagian nyapu-nyapu asrama Habib. Kebanyakan habaib sih di sana. Jadi semua kita dilayani para habaib. Jadi dosen-dosen saya itu 80% dari habaib semuanya. Dan rata-rata semuanya beliau hafal Quran karena di Hadramaut rata-rata hafal Quran. Usia balik itu rata-rata sudah hafal Quran semua. Kalau kita usia balik hafal TikTok. TikTok dijadikan hobi. Di sana itu di Tarim itu ada dalam satu kota, satu desa itu ada sekitar 115 masjid kalau tidak salah. Itu imamnya semuanya hafal Quran. Imamnya semuanya hafal Quran. Kemudian menjelang subuh itu ada halaqah Quran. Itu semacam murojaah gantian. Ayo kamu sekarang ini dari 1 lembar atau 2 lembar, nanti lanjut ini. Semuanya punya halaqah seperti itu setiap masjid. Hafal Quran semuanya. Makanya tidak heran kalau di sana banyak walinya. Ya, wajar. Kayak gitu cara mendidiknya. Dan bahkan sebagian ulama di sana itu ada yang cara mendidiknya sangat ketat. Tidak boleh anaknya keluar kalau belum hafal Quran. Di rumah terus. Di rumah terus tidak boleh keluar. Minimal cuma sekitar 1 atau 2 meter dari rumahnya. Tidak boleh lebih dari itu. Ada yang cara mendidiknya seperti itu di sana itu. Dan benar-benar menghormati orang yang hafal Al-Quran. Imam di masjid di sana itu karena semuanya hafal Quran digaji semua imam itu. Yang masjid digaji yang cukup banyak. Dan ketika ada orang hafal Quran kemudian di wisuda itu dikasih hadiah yang cukup banyak, jutaan. Belum lagi dikasih hadiah yang lain. Benar-benar dimuliakan orang hafal Quran itu. Yang jualan di pasar aja banyak yang hafal Quran. Kalau yang di sini yang jualan banyak hafal nyanyian. Itu namanya kita menghormati Al-Quran. Itu artinya nasihat kepada Rasulullah. Artinya kita beriman kepada Rasulullah, membenarkan apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah dan termasuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Kita beradab sesuai dengan adabnya Rasul dan kita mencintai dzurriyyatur Rasul dan para sahabat-sahabatnya. Tidak membenci satupun dari sahabat Rasulullah karena ada kelompok yang membenci sebagian sahabat dan mengagungkan sahabat yang lain. Kemudian wali a'immatil muslimin. Nasihat itu untuk siapa? Juga untuk pemimpin-pemimpin orang Islam. Pemimpin orang Islam di sini ada 2 penafsiran. Yang pertama adalah para pemerintah, para penguasa, para pejabat. Nasihat untuk mereka. Bagaimana cara menasihati mereka? Mu'awanatuhum alal haq, membantu mereka untuk melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Dan kemudian mengingatkan ketika mereka lupa, dan yang paling terpenting adalah mendoakan kebaikan untuk mereka para pemimpin, para penguasa, para pejabat. Karenanya dulu ada salah seorang yang soleh ditanya oleh orang lain, ya Syekh, seandainya kamu punya satu doa yang pasti diijabahi oleh Allah,
kamu akan berbuat apa dengan doa itu? Apa jawaban dari orang ini? Aku akan mendoakan pemimpin. Bukan mendoakan dirinya sendiri. Kenapa kok mendoakan pemimpin? Karena ketika pemimpinnya baik, itu pengaruhnya besar. Karena yang dipimpin itu banyak. Karenanya kita kalau misalkan tidak suka dengan salah satu pemimpin, bukan berarti kita mencela, kita menghujat, kita menghina, kita doakan. Kita doakan agar diberikan kebaikan oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, sehingga ketika dia sadar akan bisa banyak menyadarkan orang lain. Itu salah satu bentuk keprihatinan dan kepedulian kita kepada sesama adalah ketika kita bisa menasihati kepada orang lain. Makanya teman itu kalau suka menasihati sama temannya, itu berarti teman yang baik. Kadang-kadang kita dinasihati sama teman kita itu kita ngerasa sok tidak pantas dinasihati, kamu itu sok. Kita tersinggung ketika dinasihati. Justru orang yang suka menasihati itu satu tanda cinta kepada temannya. Ada satu pepatah yang mengatakan, sadiquka man sadakoka la man sadakoka. Temanmu itu adalah sadiquka, temanmu itu adalah siapa temanmu? Man sadakoka, adalah orang yang berbuat jujur kepadamu, berbuat sesuatu yang baik kepadamu. La man sadakoka, bukan orang yang selalu membenarkanmu. Teman itu bukan selalu mendukung apa saja yang dilakukan oleh temannya, walaupun itu adalah sesuatu yang melanggar aturan. Sadiquka man sadakoka la man sadakoka. Temanmu itu adalah orang yang berbuat jujur kepadamu, bukan orang yang selalu membenarkanmu. Membenarkan ya tidak apa-apa ketika dalam hal urusan yang baik. Tapi kalau dalam hal urusan yang tidak baik tetap didukung, itu bukan teman namanya. Itu adalah seorang musuh. Makanya pada hari kiamat itu semua teman akan menjadi musuh kecuali teman yang didasarkan persahabatan karena Allah. Ada ayat Al-Quran, saya lupa itu ayatnya apa itu. Wali a'immatil muslimin, kepada pemimpin-pemimpin orang Islam. Juga yang dimaksud di sini adalah ulama. Jadi kita juga punya tugas untuk menasihati para ulama. Salah satu caranya adalah kita nasihat di situ artinya bukan berarti kita menasihati kepada para ulama. Artinya kita itu menerima apa saja yang disampaikan oleh para ulama dari hukum-hukum Islam, dari ilmu-ilmu yang disampaikan, dan kita selalu berprasangka baik kepada mereka dan mengagungkan mereka. Kalaupun misalkan ada ulama yang berbuat sesuatu yang salah, maka kita juga perlu untuk mengingatkan dan menasihati, tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang tidak baik. Pernah ada diceritakan dari Sayyidina Hasan dan Husain, yaitu cucu dari Rasulullah. Pernah suatu ketika Sayyidina Hasan dan Husain ini melihat ada seorang orang yang tua, wudunya salah. Akhirnya Sayyidina Hasan dan Husain ini bilang, itu wudunya salah, gimana cara kita mengingatkan? Ini metode cara mengingatkan kepada orang lain. Akhirnya Sayyidina Hasan dan Husain ini bermusyawarah, berembuk, begini, kita datangi syekh itu, orang tua itu, kemudian nanti salah satu dari kita berwudu. Salah satunya membenarkan kalau ada yang salah. Di hadapan syekh itu, di hadapan orang tua itu. Ya sudah, akhirnya kedua-duanya datang ke orang tua itu. Ya syekh, nanti kamu lihat, kita ini mau praktek membenarkan kalau ada wudu yang salah, nanti ada ini yang membenarkan. Akhirnya dipraktekkan. Kebetulan yang dipraktekkan itu kesalahan yang dilakukan oleh syekh itu. Sehingga kemudian, oh ini salah. Diingatkan sama Sayyidina Husain misalnya. Oh gitu. Terus setelah selesai, syekh ini baru sadar. Oh ternyata wudu saya salah. Ini namanya menasihati tanpa menggurui. Jadi cara menasihati itu harus benar-benar bisa mengambil hati orang lain.
Jangan sampai menasihati tapi seakan-akan yang dinasihati itu merasa digurui. Itu juga tidak baik. Dan menasihati yang paling efektif itu niatnya kita menasihati orang lain, pertama adalah niat menasihati diri kita sendiri. Jangan sampai kita murni menasihati orang lain karena kita juga banyak dosanya. Tapi jangan kemudian dijadikan alasan saya terlalu banyak dosa tidak pantas untuk menasihati. Kalau dengan alasan seperti itu, maka semua orang tidak pantas untuk menasihati orang lain. Yang pantas adalah Rasulullah, para nabi dan rasul, karena mereka yang tidak punya dosa. Jadi menasihati orang lain itu tugas kita semua. Dakwah itu tugas kita semua. Dakwah bukan cuma tugas para ustadz, para kiai, para ulama, tapi tugas kita secara umum. Dakwah tidak harus di atas panggung, tidak harus di atas podium, tidak harus melalui ceramah-ceramah, tapi bisa dengan obrolan santai sambil ngopi, sambil ke warung atau kemana di pasar, semuanya wajib berdakwah. Dakwah itu hukumnya wajib. Yang penting cara kita untuk mengingatkan orang lain harus dengan cara yang benar. Kalau misalkan kita melihat dalam satu perkumpulan di kumpulan banyak orang ada yang melakukan kesalahan, jangan sampai kita langsung menegur di tempat itu juga. Panggil, cari tempat yang sepi, kemudian dinasihati. Itu caranya. Jangan kemudian kita menasihati di tempat umum. Itu bukan menasihati tapi mempermalukan. Kalau istilah bahasa Arab itu an-nasihah fil mala' fadhihah. Nasihat di tempat yang ramai itu adalah mempermalukan, bukan mengingatkan. Jadi kita harus benar-benar dengan bahasa yang santun, bahasa yang halus, bahasa yang lembut. Kadang-kadang sebagian orang itu ketika menasihati orang lain itu bukan dengan cara mengingatkan, tapi dengan cara bertanya. Kadang-kadang mengingatkan orang lain, kadang-kadang dengan cara bertanya. Cuma kadang-kadang yang diingatkan itu tidak sadar. Misalkan contoh ini misalnya ada yang pulang pondok misalnya, kemudian ditanya kapan balik gitu misalnya. Itu bukan tanya itu bukan tanya itu artinya segera balik kalau sudah ada kegiatan. Itu bukan tanya seperti itu. Kadang-kadang orang tidak sadar. Nah, itu menasihati. Jadi agama itu adalah nasihat kepada Allah, nasihat kepada kitab Allah yaitu Al-Quran, nasihat kepada Rasulullah yaitu Nabi Muhammad, dan nasihat kepada pemimpin-pemimpin orang Islam yaitu para penguasa dan para ulama, wa ammatihim, dan nasihat kepada sesama kita sebagai orang-orang awam. Makanya inti dari agama itu adalah nasihat. Fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin, dan ingatkanlah orang lain karena sesungguhnya mengingatkan orang lain adalah bisa bermanfaat untuk orang-orang mukmin. Ada yang mau tanya, silakan. Kalau zaman sekarang, kalau misalkan malu untuk menasihati secara langsung, bisa lewat WA, bisa lewat SMS. Yang penting menasihati jangan sampai mempermalukan. Kalaupun menasihati orang lain di depan umum, jangan sampai menyebut nama. Boleh menasihati tujuannya satu orang, tapi dia berbicara di depan umum, boleh saja, asal jangan menyebut nama. Boleh saja. Nanti kan dia sudah bisa ngerasa sendiri seperti itu. Jangan menyebut nama. Kalau menyebut nama artinya nanti tambah menjadikan orang ini tidak sadar, justru tambah lari dari Islam. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Silakan. Kenapa? Bagaimana sikap kita terhadap orang yang membenci kita? Iya. Jangan balik benci pertama. Jangan balik membenci pertama. Karena kebencian itu seperti api. Api hanya bisa dilawan oleh air. Jangan balik membenci yang pertama. Yang kedua, kalau kita benar-benar ingin menjalankan agama Islam dengan sebaik-baiknya, kita pasti ingin
mengharapkan agar orang yang membenci kita ini menjadi baik. Salah satu caranya mendoakan. Mendoakan. Karena orang benci itu biasanya karena tidak tahu. Tidak kenal dengan kita. Sama kayak anjing itu. Anjing itu kalau sama majikannya karena kenal, tidak menggonggong. Ini ya. Tapi kalau sama orang yang dikenal menggonggong itu. Dianggap saja itu anjing yang menggonggong karena tidak kenal gitu loh. Tidak usah repot-repot, tidak usah pusing-pusing. Kamu mau dibenci orang, mau tidak dibenci orang, kamu itu siapa? Gitu loh. Nabi Muhammad yang tidak punya dosa saja banyak yang membenci. Kita ini siapa? Tidak mau dibenci orang. Tidak mau dibenci orang. Nabi Muhammad aja ada yang membenci. Kita mau di atasnya Nabi Muhammad. Ini mendoakan, jangan balik benci, mendoakan dan berbuat baik. Berbuat baik kepada orang itu. Walaupun kenyataannya orang itu membenci kita. Alhamdulillah sampai detik ini saya tidak membenci siapapun. Jadi walaupun saya tidak cocok itu saya tetap hormat. Kepada sebagian tokoh masyarakat ada sebagian saya yang tidak cocok, tapi hormat saya tetap wajib. Saya kadang ada sebagian tokoh, ustadz, kiai, saya tidak cocok sama beliau-beliau itu. Tapi ketika ketemu hormat. Tapi urusan rujukan saya tidak merujuk ke sana. Itu kan bebas hak itu. Hak pribadi saya untuk berkiblat kepada siapa yang sesuai dengan hati saya, sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan. Jadi jangan balik membenci, mendoakan dan berbuat baik. Karena yang pantas untuk dibenci adalah syaitan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Musuh yang paling nyata adalah syaitan. Ada yang lain? Ya. Pertanyaan terakhir. Ya, pertanyaan terakhir. Silakan. Cara untuk memurnikan agar segala aktivitas kita, segala kebaikan kita, segala ibadah kita murni untuk mencari ridha Allah. Ya harus dengan dua cara, harus dengan ilmu, harus dengan amal. Ilmunya, kita harus tahu ilmunya bahwa ridho yang paling agung itu adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa menolong kita pada saat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Harus tahu ilmunya dulu. Ketika kita beramal kepada orang lain itu bahayanya apa? Harus tahu ilmunya dulu. Ketika kita sudah tahu ilmunya, sudah tahu bahayanya, kemudian amal. Ilmu dan amal harus dipadukan. Bukan cuma sekedar tahu saja, tapi kemudian diamalkan. Kita tuh jangan terlalu memenangkan ego kita sendiri. Orang misalnya beramal karena manusia, dia tidak akan mungkin bisa selamanya itu. Karena manusia ini juga berubah-ubah hatinya. Kadang-kadang sekarang suka, besok benci. Tapi kalau karena ridho Allah, kita itu akan menjadi orang yang kuat tanpa bisa dihancurkan oleh siapapun. Karena tujuan kita satu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia harus berusaha. Jangan gampang bilang susah. Jangan. Itu namanya bisikan setan. Berusaha. Nanti akan menemukan titik temunya. Saya juga berusaha seperti itu. Kadang-kadang misalkan contoh diundang ceramah. Oh niatnya nanti biar dapat amplop. Oh jangan. Saya mau niat dapat amplop, mau tidak dapat amplop tetap dikasih. Kan ya? Jadi pada niat seperti itu kan mending tidak niat. Contoh orang sekolah misalkan. Niatnya pengen dapat ijazah misalkan. Mau niat, mau tidak niat kan tetap dapat ijazah. Kenapa harus niat? Justru merusak ibadah. Orang datang ke sini cari ilmu. Niatnya agar dipuji orang lain. Mau dipuji atau tidak dipuji kan urusan hati, tidak ada yang tahu. Ilmu yang didapatkan sama, bisa jadi pahalanya tidak sama. Disebabkan karena niatnya. Saya kan tidak tahu niat kalian semua ke sini datangnya untuk apa. Tidak tahu.
Daripada tidak tahu, kenapa bikin repot kemudian niat untuk orang lain? Untuk Allah saja yang pasti Allah tahu dan akan membalasnya. Itu menurut pengalaman dan latihan saya. Itu juga sesuai dengan teori. Saya kira cukup sampai di sini. Kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya pada hari Sabtu dengan kajian kitab yang berbeda, yaitu kitab Nasaihul Ibad. Wallahu a'lam bishawab.